Halo teman-teman, selamat berjumpa. Kita nanti akan bersama-sama belajar tentang HTML. Kita klik. Nah, HTML Introduction. Kita akan pengenalan terhadap HTML. Oke. By Budiono, by saya sendiri, bro. Kita lanjut. Materinya nanti apa saja? Nah, ini. Yang pertama, Introduction, Editor, Basic, elemen. Nah, kita nanti mempelajari pertama kali pengenalan tentang HTML. Yang kedua, kita akan mengetahui editor atau untuk mengedit HTML itu menggunakan aplikasi apa. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar HTML, dan yang keempat itu adalah elemen HTML. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah atribut, bro. Atribut dari HTML. Introduction, pengenalan. Apakah HTML itu? Tahukah kalian, bro, HTML itu apa? Oke. HTML itu adalah standar bahasa markup untuk membuat halaman web. Standar bahasa markup untuk membuat halaman web. Oke, itu HTML. Hypertext Markup Language, itu kepanjangannya. Oke, kita lanjut. Ini dia keterangan. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML mendeskripsikan susunan dari halaman web berisi urutan elemen. Elemen tersebut meminta bagaimana browser menunjukkan isi web. Elemen HTML direpresentasikan oleh tag. Tag HTML adalah bagian dari isi seperti heading, paragraf, tabel, dan lain-lain. Oke. Browser tidak menampilkan tag HTML, akan tetapi mengolah tag tersebut untuk menampilkan halaman. Oke. Struktur HTML, bro. HTML itu diawali atau diapit. Dokumen HTML itu diawali atau diapit dengan tag HTML dan diakhiri tag HTML pembuka dan tag HTML penutup. Nah, ini semua dokumen HTML diawali dengan ini HTML tag pembuka dengan HTML dan penutupnya HTML. Itu yang pertama. Oke. Nah, ini diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag HTML pula. Kemudian di dalam tag HTML ada dua sub bagian. Yang pertama adalah head. Head ini kepala. Kemudian body. Body adalah bagian tubuh. Head itu berisi judul dan berisi meta, bro. Meta, dokumen meta dokumen. Kemudian body itu berisi tampilan yang akan tampil di browser, yang akan tampil di isi. Ini adalah bagian yang utamanya, yaitu bagian besarnya keseluruhan dokumen HTML itu berada pada diapit oleh tag HTML. Kemudian di dalam tag HTML ada sub bagian yaitu head, diapit dengan tag head dan tag body. Tag head sendiri itu berisi title dan berisi meta. Oke, kemudian body itu berisi dokumen kita nanti berada di dalam body sini, bro. Oke, kita lanjut. Next. Pengertian tag. Tag adalah elemen HTML yang diapit kurung sudut, kurung yang ada bersudut. Ini adalah tag. Tag pembuka itu hanya berisi kurung sudut pembuka seperti ini. Sedangkan tag penutup berisi slash seperti ini, bro. Diawali dengan slash seperti ini. Cuma ini pembedanya antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini harus sama. Oke, lanjut. Ini contoh sederhana dokumen HTML.
Nah ini diapit oleh tag HTML. Di dalam tag HTML itu ada head, ada body. Nah, head itu berisi judul dan meta, nanti di bawahnya ada meta. Body itu berisi isi dari HTML kita. Oke. Sekarang kita akan cek. Nah, ini disebut sebagai tag dasar HTML, tag dasar HTML. Ini berisi informasi meta dokumen head ini. Ini adalah judul web. Kalau ini adalah isi web yang akan tampil berada di tag body ini, bro. Kalau ini heading 1, yaitu heading paling besar. Kalau ini adalah paragraf. Oke. Lanjut. Tampilan di browser. Ini contohnya, tampilan saat di browser. My first heading. Heading akan tampak lebih besar daripada paragraf. Nah, lanjut. HTML editor. Nah, bagaimana kita bisa membuat dokumen HTML? Nah, ini di Windows, di Mac OS maupun di Linux. Ini ada aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan ketiga ini. Oke, kita coba ini. Notepad++. Ini keliru. Seharusnya notepad++.org, bro. Ini keliru. Sorry, maaf. Kemudian Visual Studio Code, ini berada dari kode.visualstudio.com. Ini gratis dari Visual Studio, bro. Kemudian NetBeans dari netbeans.org. Aptana, ini dari aptana.com. Atom.io dari atom.io. Kemudian Bracket.io. Kemudian Blueface dari sini. Genie dari sini. Emacs dari ini. Gedit dari sini. Lightstable. Blue Griffon. Nah, oke. Anda bisa menggunakan ini, Notepad++. Ini freeware, open source. Visual Studio juga freeware. NetBeans juga freeware. Aptana Studio. Ini adalah saran. Kenapa saya sarankan ini? Karena dia free, bro. Freeware dan open source. Freeware ya, bro ya. Freeware. Kalian tidak perlu membeli lisensinya. Kalian sudah bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan kalian tidak akan perlu membayar. Oke, gratis lah istilahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk Android, jika kalian misalkan tidak punya perangkat laptop, kalian bisa juga menggunakan Android untuk belajar HTML. Menggunakan editor apa, bro? Nah, HTML editor untuk Android. Ini dia, bro. Bisa menggunakan AID, kode picker, Deuter ID, Droid Edit Free, Turbo Editor, Awal Code Editor, NWriter, Quick Edit, Coda, dan Decoder. Nah, ini adalah yang bisa kalian dapat. Oke, lanjut. Dasar HTML. Nah, setiap halaman HTML dimulai dengan diapit dengan tanda pembuka HTML dan dengan tag pembuka HTML dan tag penutup. Ini ada slashnya, tag penutupnya itu. Nah, ini bagian yang tampak di browser, bro, itu diapit oleh tag body pembuka dan tag penutup itu. Oke. Tag HTML bersifat non case sensitive. Artinya apa? Not case sensitive artinya dia tidak dipengaruhi oleh kapitalis huruf. Saya tidak menyebutkan huruf besar dan huruf kecil karena ambigu maknanya. Huruf besar, huruf yang ukuran besar bisa, huruf kecil, huruf yang ukuran kecil tidak seperti itu. Saya mengatakan bahwa kapital dan tidak kapital satu huruf. Not case sensitive. Oke. Lanjut. Heading. Heading itu adalah bagian head kepala artikel atau tulisan atau paragraf. Heading 1 diawali dengan tag pembuka H1 dan ditutup dengan tag /H1. Tag heading didefinisikan dengan H1 sampai dengan H6. H1 itu ukurannya paling besar, H6 ukurannya paling kecil. Jadi kalian bisa membuat dengan heading H1, H2, H3, H4, H5, H6. Semakin tinggi, dia semakin kecil, bro. H6 itu ukurannya kecil, H1 ukurannya paling besar. Oke, lanjut.
H1 merupakan ukuran terbesar dan ukuran terkecil adalah H6. Contoh ini. H1 heading 1 H1 seperti ini. Oke, lanjut. Paragraf. Tag paragraf didefinisikan dengan P dan diakhiri dengan slash P. Contoh ini paragraf pertama. Format tag IMG adalah ini. Ini adalah IMG itu untuk gambar, bro. IMG dia tidak memiliki tag penutup, bro. Ini namanya elemen kalau tidak ada itu. Ya ini. Ini adalah IMG, ini src itu atribut, ini value, ini atribut alt, value, width itu atribut, ini value, atribut value. Oke, lanjut. Itu image. Tag untuk menampilkan image adalah IMG tanpa tag penutup. Oke, lanjut. Button. Nah, tag button dimulai dengan button dan diakhiri dengan slash button. Contoh button simpan. List itu daftar, bro. HTML list diapit oleh tag UL dan slash UL. UL ini keliru. Untuk yang terurut ini, bro, yang betul UL. Untuk yang tidak terurut adalah OL, ordered list, yang terurut. Yang tidak terurut itu unordered list. Ini. Untuk yang terurut adalah ordered list atau OL. Item list diapit oleh tag LI, list, dan tag penutup list. Contoh ini, bro, UL. UL itu unordered list. Nah, list pertama buah, list kedua adalah jus. Nah, ditutup dengan tag penutup slash UL. Oke. Kita lanjut, bro. Perhatian. Setiap tag harus dibuka dan ditutup. Bagian dari HTML yang tidak memerlukan tag pembuka dan tag penutup disebut dengan elemen. Sorry, ini yang betul adalah yang adanya tag gitu saja tanpa pembuka dan penutup, bro. Oke. Disebut elemen. Oke, kita contoh elemen HTML. Contohnya BR, yaitu untuk break line, memotong garis. Ada lagi HR. HR itu untuk horizontal ruler, untuk garis horizontal. Atribut sekarang. Tag HTML memiliki atribut. Contoh tag HTML dengan atribut ini. Ini contohnya. Ahref index HTML target blank. Sekarang kita jelaskan. Atribut itu ini, bro. Contoh href ini adalah atribut. Nama atributnya href. Kemudian value-nya mana? Ini. Index.html ini adalah value-nya. Ini juga atribut. Target itu adalah nama atributnya target. Value-nya itu adalah value blank ini. Oke? Oke, gitu. Oke. Lanjut. Atribut sekarang. Oke. Ini contoh atribut, bro. ALT gunanya untuk teks alternatif untuk gambar yang tidak dapat ditampilkan. Disabled itu mengatur tag input tidak aktif atau disable. Href menentukan alamat web URL tujuan pada suatu link. ID menentukan ID unik untuk suatu tag atau elemen. src menentukan URL suatu gambar. Style mengatur inline CSS. Title informasi tambahan yang akan tampak seperti tooltip. Lang menentukan bahasa saat diindeks mesin pencari. Kemudian width atau height menentukan lebar tinggi suatu tag atau elemen. Oke, lanjut. Saran. Gunakan huruf kecil semua pada atribut, bro, atau lowercase. Gunakan tanda petik 1 atau petik 2 untuk mengapit value. Oke, kita lanjut. Tugas, ini tugas yang akan dikumpulkan, bro. Buatlah web page yang berisi biodata atau kurikulum vitae Anda. Dikirim ke alamat, nah ini nanti kirim ke alamat akan muncul, bro. Oke, selesai. Terima kasih. Selamat belajar, bro.